sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil thullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a mi yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wagna bikilta fi mutannan wakila an wazni fa'la wa wazni af'ala. Wagna dan cukuplah bikilta dengan lafadz kilta fi mutannan dalam muakkad yang tasniyah, wakila dan lafadz kila. Asalnya wagna bikilta wakila fi mutannan, cukuplah dengan lafadz kilta dan kila untuk muakkad yang mutanna. Cukup dari apa? An wazni fa'la'a, dari wazan fa'la'a, wa wazni af'ala dan wazan af'ala. Pembahasan sebelumnya ada beberapa lafaz yang biasanya juga bisa digunakan untuk taukid maknawi. Kita ulang sedikit. Lafaz yang digunakan untuk taukid maknawi memang lafaz-lafaz tertentu. Lafaz ainun, lafaz nafsun. Ja'a Zaidun ainuhu, ja'at Hindun ainuha. Kalau buat tasniyah maka ainun sama nafsun ini dibentuk tasniyah atau jamak, maka ainun dan nafsun ini dibentuk jamak. Ja'a Az-Zaidani anfusuhuma, ja'at Al-Hindani a'yunuhuma. Dibuat nafsun jadi anfus, ainun jadi ayun. Begitu juga untuk jamak. Kalau untuk jamak juga dibuat jamak juga. Ja'al qaumu anfusuhum, ja'atil muslimatu ayunuhunna. Nah, seperti itu. Ini lafadz khusus nafsun yang kadang dibentuk jamak menjadi anfus atau ainun menjadi ayun. Nah, selain itu ada juga lafadz untuk makna umum atau li'ifadati syumul kemarin istilahnya. Untuk makna yang artinya mencakup keseluruhan. Kalau nafsun ini adalah untuk menghilangkan tawahum atau menghilangkan satu kesalahpahaman. Nah, sedangkan syumul ini untuk menunjukkan makna umum. Ini lafadznya khusus, yaitu lafadz kullun dan lafadz kila kilta. Ja'al qaumu kulluhum, lafadz kullun. Atau ja'at al-qabilatu kulluha. Nah, kalau buat tasniyah pakainya kila dan kilta. Ja'az zaidani kilahuma, ja'atil hindani kiltahuma. Ini khusus, artinya punya makna syumul. Telah datang dua orang Hindun, kiltahuma, dua-duanya.
Jadi untuk menguatkan bahwa yang datang itu nggak cuma satu. Ini maksudnya ifadati syumul atau untuk makna umum yang mencakup keseluruhannya dari muakkad. Nah, di samping lafadz kullun, lafadz kila kilta, ada juga lafadz yang digunakan dalam taukid maknawi. Ini lafadz jam, lafadz ajma. Lafadz ajma ini untuk menguatkan muakkad mudzakkar. Kemudian lafadz jam'a, lafadz jam'a untuk menguatkan mudzakkar, lafadz muakkad mufrad muannas. Kemudian lafadz juma' untuk jamak muannas dan lafadz ajma'una untuk jamak mudzakkar. Contoh begini. Ja'a Zaidun misalnya. Ja'a disebut misalnya Ja'a, kalau Zaidun ar-rakbu, rombongan. Ja'a ar-rakbu kulluhu, rombongan telah datang. Kulluhu, semuanya. Dikuatkan lagi, dikuatkan ajma'u. Ja'a ar-rakbu kulluhu ajma'u. Nah, lafadz ajma' ini adalah lafadz untuk menguatkan syumul atau menguatkan makna umum, bahwa telah datang rombongan, kulluhu, seluruh rombongan, ajma'u, semuanya. Nah, itu dikuatkan pakai lafadz ajma'. Yang muannas, ja'at al-qabilatu, ja'at al-qabilatu jam'a'u, ja'at al-qabilatu kulluha jam'a'u. Telah datang al-qabilatu qabilah, kulluha, seluruh kabilah, jam'a'u, semuanya. Jadi ada ajma', ada jam'a kalau buat mufrad. Yang satu ajma' mufrad mudzakkar, jam'a mufrad muannas. Nah, buat jama' juga begitu. Ja'al qaumu kulluhum ajma'una, dikuatkan pakai ajma'una. Telah datang al qaumu kaum, kulluhum, seluruh kaum, ajma'una, semuanya kaum, dikuatkan lagi pakai ajma'una. Nah, buat jama' muannas, ja'at al muslimatu misalnya, ja'at al muslimatu kulluhunna juma'u. Nah, pakai kata juma'u. Nah, ini taukid lafzi, taukid maknawi dengan lafaz jam'ah. Ini hanya untuk mufrad dan jamak saja. Contoh tadi yang buat mufrad, saya ulang lagi, yang buat mufrad ja'ar rakbu. Rakbu itu mufrad, walaupun dia punya makna rombongan. Ja'ar rakbu kulluhu ajma'u, mufrad. Ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u, mufrad muannas. Buat jamak juga begitu. Ja'al qaumu kulluhum ajma'una jama', jama' mudzakkar. Ja'atil muslimatu kulluhunna juma'u. Jadi buat mufrad, baik mufrad muannas sama mufrad mudzakkar, jamak, jamak mudzakkar maupun jamak muannas, ini boleh pakai lafadz ajma', boleh pakai lafadz jam'a, boleh pakai lafadz ajma'una, boleh pakai lafadz juma' untuk mufrad dan jamak. Nah, bagaimana untuk tasniyah? Untuk tasniyah tidak usah. Ini yang barusan kita baca baitnya. Wagna bikilta fi mutan dan wakilah. Untuk muakkad yang tasniyah maka cukup pakai kila dan kilta aja. Kalau muakkad yang mufrad boleh pakai kullun ditambahin dengan ajmaun, atau kulluha ditambahin dengan jam'a, kulluhum ditambahin dengan ajmaun, kulluhunna ditambahin dengan juma' untuk mufrad dan jama'. Tapi untuk musanna cukup pakai kila dan kilta saja. Tidak boleh kita mengucapkan misalnya telah datang dua orang Zaid. Dua-duanya kita menguatkan pakai lafadz ajma', nggak boleh kita ucapkan ja'az zaidani kilahuma ajma'ani, nggak boleh. Jadi cukup pakai kilahuma aja udah untuk muakkad yang musanna. Telah datang dua orang Hindun telah datang dua-duanya, cukup kita ucapkan ja'atil hindani kiltahuma, nggak usah disebutkan jam'ani, dua-duanya nggak usah. Jadi cukup pakai lafadz kila dan kilta saja. Ini maksud dari wagna bikilta fi mutannan wakilah an wazni fa'la'a, nggak usah pakai jam'a.
dibentuk tasniah. Jam aani nggak usah, atau jam awani. Begitu juga af'al, nggak usah pakai af'alani atau ajma'ani. Taukid maknawi nih. Taukid maknawi. Ja'ar rabbu. Rombongan datang. Ini boleh kita ucapkan pakai kulun. Ini untuk punya makna syumul atau keseluruhan. Telah datang kulluhu. Telah datang rombongan kulluhu, boleh kita ucapkan ajma'u. Kulluhu ajma'u. Kullu ini taukid, ajma'u juga taukid lagi. Jadi dikuatkan pakai ajma'. Ja'at al-qabilatu. Qabilah datang, mufrad muannas. Kulluha. Kalau muannas ajma', muannasnya pakai jam'a'u. Dikuatkan. Ja'atil qabilatu kulluha jam'a'u. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Nah, yang ini jamak sekarang. Ja'a al-qaumu. Kaum telah datang. Kulluhum. Dikuatkan pakai lafaz kulluhum dan ajma'una. Ajma'una. Jama' muannas ja'at, misalnya al-hindatu, beberapa orang Hindun datang. Ja'at al-hindatu kulluhunna, semuanya. Enggak kurang satu pun, semuanya datang. Kulluhunna boleh kita buatkan dengan juma'. Juma'u. Ini beberapa bentuk dari lafaz ajma'. Kalau mufrad mudzakkar ajma', mufrad muannas jam'a. Jama' mudzakkar ajma'una, jama' muannas juma'u. Kalau kita lihat dari ini, maka hanya untuk mufrad dan jama'. Bagaimana dengan tasniyah? Kalau untuk mufrad dan jama' pakai lafaz kullun ditambah ajma', pakai lafaz kulluhum tambah ajma'una. Tapi kalau untuk tasniyah wagna. Kalau untuk tasniyah wagna bikilta fi musannan wakila. Cukuplah untuk kila, untuk muakkad yang musanna cukup pakai kila dan kilta saja, nggak usah pakai kata ini. Dua orang Zaid datang. Ja'az Zaidani. Dua-duanya kita mau menguatkan. Ja'az Zaidani, telah datang dua orang Zaid. Kita mau bilang dua-duanya datang. Dikuatkan pakai kila. Kilahuma. Kilahuma ini seperti kulun. Kalau kulun untuk satu atau untuk jamak, kila ini khusus untuk buat dua. Ja'az Zaidani kilahuma. Kita kuatkan pakai kilahuma, cukup pakai kilahuma aja. Gak usah kita pakai ajma, kita buat ajma'ani. Ajma'ani. Nah, yang seperti ini salah, tidak berlaku. Jadi gimana? Berhenti sampai sini aja, sampai kilahuma. Ja'az Zaidani kilahuma. Gak usah ja'az Zaidani kilahuma ajma'ani. Cukup. Begitu juga buat muakkad yang tasniyah muannas. Ja'at, telah datang al-hindani, dua orang Hindun. Ja'atil hindani. Cukup pakai kilta. Kilta huma. Dua-duanya datang, dua orang Hindun. Kilta huma jadi taukid, muakkadnya tasniyah muannas atau muannas mutanna. Maka cukup berhenti sampai di sini. Gak boleh kita pakai lafaz ini, lafaz jam'a yang kita buat tasniyah. Jam'a mufrad muannas, kita buat tasniyah muannas. Maksudnya pengen kuatin lagi. Ja'at al-hindani kiltahuma jam'a wani gitu. Dibuat tasniyah. Nah, yang seperti ini tidak ada, salah. Jadi cukup berhenti sampai sini saja. Ini maksud dari wagna bikilta fi mutannan wakila an wazni fa'la'a wa wazni af'ala. Jadi muradnya di situ apabila ada taukid digunakan untuk muakkad tasniyah
Apabila ada taukid digunakan untuk muakkad tasniyah, menunjukkan faidah syumul, apabila ada taukid digunakan untuk muakkad tasniyah, menunjukkan faidah syumul, maka cukuplah menggunakan lafaz kila dan kilta. Maka cukuplah menggunakan lafaz kila atau kilta. Maka cukuplah menggunakan lafaz kila dan kilta. Tidak perlu menggunakan lafaz ajma'ani atau jam'awani. Tidak perlu menggunakan lafaz ajma'ani atau jam'awani. Wa in tu'akkidid dhamiral muttasil bin nafsi wal aini fa ba'dal munfasil. Anaitu darrafi wa akkadu bima siwahuma wal qaidu lan yultazama. Tuh langsung tuh masih satu pembahasan. Wa in tu'akkid, dan jika membuat taukid engkau, membuat taukid ad-dhamiral muttasila akan dhamir muttasil, jika mentaukidkan engkau ad-dhamiral muttasila akan dhamir muttasil bin nafsi dengan lafaz nafs, wal aini dan lafaz ain, fa ba'dal munfasil, maka buatlah ba'dal munfasil setelah dhamir munfasil. Anaitu dzarrafi. Anaitu aku bermaksud dzarrafi, dhamir muttasil rafa. Anaitu aku bermaksud dzarrafi, dhamir muttasil rafa. Taukid manawi yang sudah kita bahas kemarin, kita lihat muakkadnya semua isim zohir. Seperti al-qaum isim zohir, al-hindani isim zohir juga, al-qabilah isim zohir juga muakkadnya. Bagaimana kalau muakkadnya isim domir? Jika muakkadnya isim domir, lihat-lihat. Kalau muakkadnya adalah domir muttasil rofa, domir muttasil rofa itu domir yang jadi fa'il, sebuah fi'il, fa'il dari fi'il. Apabila yang jadi muakkad adalah dhamir muttasil rafa, maka wajib membuat taukid setelah dhamir munfasil. Contoh begini, kita ingin membuat taukid aku berdiri, kumtu gitu ya. Aku berdiri, kumtu. Kemudian kita ingin membuat taukid dengan lafaz nafsun, nafsi, aku berdiri, diriku sendiri. Kumtu nafsi, nggak boleh. Terus bagaimana? Harus fa ba'dal munfasil, harus setelah dhamir munfasil. Kumtu ana nafsi, harus begitu. Nggak boleh langsung kumtu nafsi. Lagi misalnya, kami duduk, telah duduk kami. Nah, ingin membuat dengan lafaz ain dibentuk jamak, berarti dibentuk ain ini menjadi jamak. Jalasna misalnya, kami duduk. Jalasna, kami duduk. Maka nggak boleh jalasna a'yununa, nggak boleh. Harus bagaimana? Jalasna nahnu a'yununa. Harus setelah dhamir munfasil. Diri kalian, kumu. Ada dhamir wawu di situ, dhamir rafa. Kumu, diri kalian.
Kemudian kita ingin mengucapkan diri kalian ingin kita kuatkan dengan lafaz nafs. Jadi kumu anfusukum. Yang kita maksud anfusukum ini jadi taukidnya wau, domir wau yang ada pada fi'il amar kumu, maka nggak boleh kumu anfusukum. Terus bagaimana? Kumu antum anfusukum. Harus dipisah dulu dengan domir munfasil yang sesuai. Ini ada beberapa ketentuan. Pertama, domirnya domir mutasir rofa yang jadi muakkad atau yang ditaukidinya domir mutasir rofa. Kemudian yang kedua, menggunakan lafadz ain atau lafadz nafs. Kalau tidak menggunakan lafadz ain atau lafadz nafs, maka tidak ada aturan ini. Tidak ada aturan harus menggunakan domir munfasil. Kalau domirnya bukan domir rofa, domirnya domir nasab misalnya. Domirnya domir nasab, bukan domir rofa. Seperti aku memukulmu misalnya. Kita ingin mentaukidi domir nasab yang jadi maf'ul. Dorobtuka, maka boleh. Dorobtuka nafsaka, boleh langsung. Karena itu mentaukidi domir nasab, bukan domir rofa. Mentaukidi kaf yang jadi maf'ul b. Atau domirnya domir jar. Marortu bika, boleh langsung pakai nafs. Marortu bika nafsika, nggak perlu marortu bika anta nafsika, nggak perlu. Aku memukulmu, dorobtuka nafsaka, langsung boleh, nggak perlu dorobtuka anta nafsaka. Kenapa? Karena di sini yang ditaukidi atau muakkadnya adalah domir nasab. Meskipun pakai ain, pakai nafs, tetap dia tidak perlu pakai munfasil, domir munfasil, tidak perlu ba'dal munfasil, setelah munfasil, karena yang ditaukidi adalah domir nasab. Kemudian yang kedua, kalau tadi adalah domirnya, sekarang lafadz yang jadi taukid. Jika lafadz yang menjadi taukid bukan lafadz nafs, bukan lafadz ain, tapi lafadz kullun misalnya, maka tidak ikut ketentuan ini. Kita ingin menguatkan pakai lafadz kullun. Datang semuanya misalnya. Kalian semua datang. Ya misalnya ji'u, datang semuanya, ji'u kullukum. Boleh, nggak perlu ji'u antum kullukum. Pergi kalian semuanya. Idhabu kullukum, boleh. Kenapa boleh? Karena taukidnya bukan pakai nafs, bukan pakai ain, tapi pakai kullun. Ada dua di sini, ada dua ketentuan. Harus setelah domir munfasil, harus dipisah dengan domir munfasil. Itu kalau domirnya rofa, satu. Yang kedua, kalau taukidnya pakai nafs atau ain. Jika domirnya bukan domir rofa, maka boleh langsung pakai nafs, pakai ain, pakai kulun. Atau domirnya domir rofa, tapi kita ingin taukidi bukan pakai lafadz nafs, pakai kulun, maka boleh langsung juga. Begini. Contohnya begini. Kita ingin taukidi domir rofa. Aku datang, jitu. Ada domir rofa yaitu tak di sini, tak mutakalim. Jitu. Kita ingin mentaukidi dengan lafadz nafs. Aku datang, aku sendiri, dengan lafadz nafs. Jitu nafsi. Yang seperti ini dalam bahasa Arab salah. Kenapa? Karena mentaukidi pakai nafas, pakai lafadz nafas, tapi domir yang ditaukidi adalah domir rofa. Maka fabak dalam munfasil, maka harus dipisah. Jitu ana nafsi, harus ada domir munfasilnya dulu. Domir munfasil yang sesuai dengan domir rofanya. Kamu pergi sendiri. Dhahabta
Kita ingin mentaukidi dengan lafaz ain, dhahabta ainuka, maksudnya dirimu sendiri. Dhahabta ainuka, di sini lafaz taukid, bukan yang artinya mata, bukan, tapi kamu pergi dirimu sendiri. Dhahabta ainuka, nggak boleh, karena yang ditaukidi domir rafa dan mentaukidinya pakai lafaz ain. Terus bagaimana fa dan munfasil? Harus pakai domir munfasil. Dhahabta anta, harus begitu. Dhahabta anta ainuka. Jika yang ditaukidi atau muakatnya, jika muakatnya bukan domir rafa, maka boleh langsung. Contoh, aku memukulmu, dorobtuka. Aku memukulmu, kamu doang kok yang pukul. Aku memukulmu, dirimu. Dorobtuka. Kita mentaukidi domir nasab yang jadi maf'ul bih. Dorobtuka nafsaka. Dorobtuka nafsaka. Lafaz nafsun di sini meskipun dia jadi taukid, mentaukidi domir, tapi domirnya domir nasab, maka boleh langsung. Dorobtuka nafsaka, nggak perlu dorobtuka anta nafsaka, nggak perlu. Dorobtuka nafsaka. Domirnya domir majrur atau domir jar misalnya. Nadortu ilaiki, aku memandangmu. Nah, kita ingin mentaukidi domir mutasil, tapi bukan domir mutasil rafa, mutasil jar. Nadortu ilaiki, boleh langsung ainiki. Ya, nadortu ilaiki ainiki. Nggak perlu nadortu ilaiki anti ainiki. Kenapa boleh? Karena mentaukidi domir khofat atau domir jar, bukan domir rafa. Ini yang pengecualian. Nah, satu lagi pengecualian, kalau ini titik tekannya adalah di domirnya bukan domir rafa. Nah, domirnya domir rafa, cuma kita mentaukidinya tidak dengan lafaz ain, tidak dengan lafaz nafas, maka boleh juga tanpa domir munfasil. Contoh, domir rafa. Nih yang ini. Pergi misalnya kalian ya, dhahabtum, kalian pergi. Dhahabtum, kalian pergi. Betul, tum itu domir rafa, betul. Tapi kalau kita taukidi tidak dengan nafas atau kullun, maka boleh. Dhahabtum kullukum, boleh. Dhahabtum kullukum. Tidak perlu dhahabtum antum kullukum, enggak perlu. Kumu, diri, ada domir wawu. Domir wawu ini domir rafa. Kumu, berdirilah kalian semua, maka boleh kumu kullukum. Enggak perlu kumu antum kullukum. Kullukum, kullu mayati kayoma, kullukum, ini ya. Kullukum. Kumu kullukum boleh, nggak perlu kumu antum kullukum. Yang agak ketat itu kalau yang ditaukidi muakatnya domir rafa dan taukidnya pakai nafas atau pakai ain. Jadi muradnya di situ muradnya apabila ada domir muttasil rafa, apabila ada domir muttasil rafa ditaukidi dengan lafaz nafas atau ain.
apabila ada domir rofa ditaukidi dengan lafadz nafas atau ain. Maka wajib dipisah dengan domir munfasil. Maka wajib dipisah dengan domir munfasil. Maka wajib dipisah dengan domir munfasil. Wa kadu bima siwahuma wal qaidu lan yultazama. Ini udah kita singgung, tinggal muradnya doang nih sebenarnya. Wa kadu, dan membuat taukid atau mentaukidi para ulama, boleh juga orang-orang Arab. Akadu, mentaukidi orang Arab, bima siwahuma, dengan sesuatu selain nafs dan ain. Wal qaidu lan yultazama, sedangkan qaid atau ketentuan lan yultazama itu tidak diwajibkan. Nah, ini murad yang wa akadu bima siwahuma, itu muradnya apabila ada domir muttasil rofa ditaukidi dengan lafaz, dengan nafas dan ain, dengan lafaz nafas dan ain. Dengan selain, maaf, apabila ada domir muttasil rofa ditaukidi dengan selain lafaz nafas dan ain. Apabila ada domir muttasil rofa ditaukidi dengan selain lafaz nafas dan ain, maka tidak wajib dipisah dengan domir munfasil. Maka tidak wajib dipisah dengan domir munfasil. Apabila ada domir muttasil rofa ditaukidi dengan selain nafas dan ain, maka tidak wajib dipisah dengan domir munfasil. Contohnya kumu kullukum, itu kumu ini domir rofa ditaukidi ini domir rofanya, tapi bukan dengan nafas, dengan lafaz kulun, maka boleh langsung kumu kullukum. Wa ma minat taukidi lafdhiyun yaji mukarraron ka qaulika druji wallahu a'lam bissawab.